Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kita Latsar CPNS di BBPKM Makassar tahun 2025, Angkatan 2, kelompok keempat. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan membahas atau meringkas materi pada modul 1 di MOOC kemarin dan refleksasinya atau implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari saya dalam hal ini di dalam instalasi tempat saya bekerja. Nah, di dalam pada kesempatan ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama Yang pertama adalah wawasan negara. Yang kedua adalah apa itu isu-isu kontemporer dan bagaimana cara kita menanggapi jika ada isu-isu di sekitaran kita sebagai ASN. Kemudian bagaimana kesiapsiagaan bela negara. Kemudian yang keempat adalah implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Sebagai pendahuluan saja, sebagai pendahuluan saja bahwa sebagai seorang ASN atau aparatur sipil negara, diharapkan kita memiliki sikap profesionalisme, integritas, dan wawasan kebangsaan yang kuat untuk mencapai tujuan nasional yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam hal ini, ASN harus menjadi uh, perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. Untuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ini adalah merupakan cara pandang suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia, yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, eh, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga integrasi nasional. Kemudian ada 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final, artinya tidak bisa lagi dirubah-rubah. Kemudian yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan untuk menghargai keberagaman. Jadi poin-poin dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah untuk menjaga eh, kesatuan dan persatuan eh, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena di dalam berbangsa dan bernegara kita terdiri dari beberapa suku yang beragam. Nah, dengan adanya eh, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai seorang warga negara yang baik harusnya saling menghargai keberagaman. Kemudian untuk sejarah pergerakan kebangsaan itu ada 3 tahapan. Yang paling pertama adalah pergerakan Budi Utomo pada tahun 1909, dilanjutkan pergerakan Sumpah Pemuda atau Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Bapak Presiden pertama pada pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, dari ketiga pergerakan ini menunjukkan adanya eh, semacam dorongan dari dalam eh, para pejuang kita itu menunjukkan semangat persatuan dan kesediaan untuk mengesampingkan kepentingan golongan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia atau demi tercapainya negara Indonesia yang bebas dari penjajahan pada saat itu.
Nah, untuk nilai-nilai bela negara, ketika kita berbicara tentang nilai-nilai bela negara, maka nilai-nilai bela negara ini merupakan suatu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kecintaan kepada tanah air. Jadi di dalam eh, nilai-nilai bela negara ini tertuang nilai dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian kita sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila yang merupakan ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk kepentingan dan keamanan negara. Kemudian yang terakhir adalah negara. Kemudian untuk ancaman dan kewaspadaan dini ada dua poin. Yang pertama adalah ancaman ini bisa bersifat fisik maupun non fisik dari yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, sebagai ASN atau tenaga aparatur sipil negara diharapkan memiliki kewaspadaan dini terhadap potensi konflik, bencana, ideologi radikal, dan disintegrasi bangsa. Untuk simbol-simbol negara sendiri ada beberapa. Yang paling pertama adalah bendera merah putih sebagai lambang persatuan kita. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian, bahasa pemersatu antar suku di Indonesia. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah lambang Garuda Pancasila. Kemudian eh yang terakhir adalah lagu Indonesia Raya, yang dimana semua simbol ini merupakan simbol identitas, kedaulatan, dan pemersatu bangsa yang wajib dihormati oleh setiap warga negara. Nah, untuk isu kontemporer sendiri adalah eh, mengapa ini sangat penting untuk diketahui? Yang pertama, karena eh, mengenali isu-isu kontemporer strategis di Indonesia, kemudian sebagai seorang ASN juga kita harus bisa menganalisis dampaknya terhadap kebijakan pemerintah dan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, sebagai ASN juga kita mampu mengembangkan sikap dan perilaku adaptif terhadap dinamika global nasional maupun dinamika lokal. Jadi kita dituntut harus bisa adaptif atau dalam hal ini bisa beradaptasi secara cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitaran kita. Nah, ada beberapa jenis isu kontemporer yang eh, paling riskan yang sering terjadi. Yang pertama adalah radikalisme dan terorisme. Jadi eh, radikal dan terorisme ini adalah suatu isu yang sangat sensitif di kalangan masyarakat. Kemudian isu yang kedua adalah korupsi. Yang ketiga adalah penyalahgunaan media sosial. Jadi em, penyebaran berita-berita hoaks yang bertujuan untuk memecah belah bangsa. Nah, itu sebagai seorang ASN kita bisa mengidentifikasi berita-berita tersebut, kemudian kita bisa mengambil sikap yang lebih baik supaya tidak eh, tidak ditelan secara mentah-mentah. Artinya kita ada filter tersendiri sebelum kita mengeluarkan informasi. Nah, kemudian ada isu yang keempat adalah eh, ketahanan pangan dan energi. Kemudian yang kelima adalah lingkungan hidup dan perubahan iklim. Kemudian disparitas sosial dan ekonomi. Yang terakhir adalah transformasi digital. Eh, Pertanyaannya sekarang adalah, sebagai seorang ASN, apa peran yang bisa kita ambil untuk jika mendapati isu kontemporer? Yang pertama adalah kita bisa menjadi pelayan publik yang responsif dan adaptif. Jadi, ketika eh, ada seseorang yang datang bertanya ataupun datang untuk berkunjung untuk diberikan pelayanan, maka sebagai seorang ASN kita harus menjadi pelayan publik yang responsif. Artinya kita bisa merespon dengan cepat, kemudian kita juga bisa beradaptasi dengan keinginan masyarakat yang bervariatif ya. Kemudian yang kedua adalah
berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat terhadap isu-isu strategis. Jadi, kita bisa memberikan pemahaman terhadap mereka, kita bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat, isu-isu apa saja yang penting, kemudian bagaimana cara bersikap yang baik dan benar untuk menghadapi isu tersebut. Nah, yang terakhir adalah sebagai seorang ASN, kita harus menjaga netralitas, profesionalisme, dan menjunjung tinggi integritas. Jadi, jangan mudah untuk memilih atau berpihak pada suatu golongan saja. Kemudian, dengan gampang mungkin kita disogok oleh masyarakat. Tidak seperti itu ya. Jadi, sebagai seorang ASN, kita harus memiliki sifatnya netralitas, memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Kemudian profesionalisme, kita bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan yang paling penting adalah menjunjung integritas. Jadi menjunjung tingkat integrasi diri, memberikan pelayanan yang terbaik tanpa mengharapkan balasan dari masyarakat. Kemudian kalau kita berbicara tentang bela negara, maka eh, kita berbicara tentang tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukum dari bela negara ini tertuang pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 yang yang mengatakan bahwa yang berkonotasi tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kemudian ada beberapa nilai-nilai dasar dalam bela negara. Yang pertama, tentu kita harus cinta tanah air. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Nah, eh, tadi sudah dijelaskan bahwa bela negara, wawasan kebangsaan. Nah, sekarang refleksi implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai peranata laboratorium kesehatan. Karena formasi saya di Kementerian Kesehatan adalah sebagai peranata laboratorium kesehatan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam laboratorium. Jadi, eh, yang sering dilakukan adalah tentu yang pertama melayani pasien dengan responsif dan adaptif. Jadi ada beberapa pasien yang kadang-kadang akan mereka minta dilayani secara cepat, kemudian ada juga yang meminta pelayanan yang berbeda-beda antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Jadi sebagai seorang ASN, saya harus bisa beradaptasi secara cepat. Jadi saya harus bisa memberikan respon yang cepat, tepat dan benar. Kemudian saya harus bisa beradaptasi dengan kemauan pasien ya. Jadi tidak monoton atau hanya satu sikap yang ditunjukkan. Kemudian yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan pasien. Dalam hal ini tidak membocorkan identitas pasien. Yang ketiga adalah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait profesi. Jadi mengikuti pelatihan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan yang pada akhirnya akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah eh, tidak membeda-bedakan dalam pelayanan pasien atau bersikap adil, profesional pada saat pelayanan. Kemudian terakhir adalah saling menghargai perbedaan dengan rekan-rekan. Tentu di dalam suatu lingkup pekerjaan, eh, pekerja yang bekerja secara kelompok dalam artian adalah lebih dari satu orang, maka kita harus saling menghargai untuk menjaga lingkungan pekerjaan tetap dalam kondisi yang aman, nyaman untuk kesemuanya. Nah, seperti itu. eh baik, baik itulah kesimpulan materi untuk pembelajaran modul 1 hari ini. Eh, terima kasih.